To the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Fahri Ahmad di channelnya Fahri Ahmad. Hari ini kita ikutin tren saat ini ya, nge-review motor baru dari Yamaha, motor Yamaha Fazio. Dan ini bukan motor saya, oke. Ini motor punya teman saya. Kalau teman-teman bisa tahu kenapa saya pakai ini juga. Nah, yang punyanya adalah orang yang punya brand Rabbit and Wheels. Namanya Irfan. Sekarang saya dikasih kesempatan untuk nge-review motor kepunyaannya dia, Yamaha Fazio. Nah, apa saja sebenarnya teknologi-teknologi yang diberikan oleh Yamaha kepada motor ini? Terus gimana caranya teknologi itu bisa digunakan? Kemudian seperti apa rasanya bawa atau riding dengan motor ini? Tetap terus tonton videonya sampai habis. Jangan kemana-mana, stay tune. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Oke, dimulai dari teknologi yang berkaitan dengan mesinnya dulu. Kita sudah tahu, orang-orang teman-teman di sini juga sudah tahu, Yamaha Fazio ini adalah salah satu Yamaha yang menggunakan teknologi hybrid. Seperti apa sebenarnya hybrid itu? Kenapa di sini ada hybrid di motor ini? Nah, jadi Yamaha Fazio ini menggunakan teknologi hybrid dengan beberapa persyaratan. Saat hybrid itu bisa digunakan, syaratnya itu yaitu setelah saya cobain keliling-keliling, jadi saya baru memahaminya. Jadi kalau di dalam speedometernya nanti bisa teman-teman lihat, itu di tengah-tengah layarnya itu ada tulisan ASIS.
Kapan saat hybridnya digunakan? Itu saat kata kalimat ASIS di situ muncul lingkaran yang berputar. Nah, disitulah hybridnya digunakan. Syarat hybrid itu bisa digunakan, yang pertama, yang saya tahu informasi adalah si kondisi mesin itu panasnya sudah optimal. Berapa optimalnya mesin itu untuk Yamaha Fazio adalah di atas sekitar 50 derajat Celcius. Yang kedua, kondisi yang bisa digunakan untuk hybridnya adalah tegangan aki sudah di atas 12,4 volt. Nah, pada saat itulah hybridnya bisa digunakan. Cuman, hybridnya tidak lama pada saat digunakannya. Misalkan, kondisi-kondisi syarat tadi sudah terpenuhi, pada saat kita posisi motor diam, mulai kita ngegas, pada saat gas itulah hybridnya digunakan. Jadi pada saat posisi diam, mesin dan persyaratan tadinya sudah sesuai harapan, gas pertama itulah hybridnya digunakan. Cuman hybrid lamanya hanya cuman 3 detik. Atau kalau misalkan dari posisi kilometer 0 sampai ya rata-rata 30 km per jam, kalau misalkan kita gas langsung, itu hybridnya selesai. Jadi kalau sudah 3 detik atau pada saat kita gas sudah ngelewatin angka 30 km per jam, hybridnya sudah nggak digunakan lagi, berubah ke bensin. Nah, kalau misalkan motor itu dalam posisi mati, tapi persyaratan tadi sudah terpenuhi, dengan catatan tegangannya 12,4 volt, kemudian suhu mesinnya sudah optimal di atas 50 derajat Celcius, meskipun kunci kontaknya kita matikan, kemudian kita nyalakan, lalu kita gas, hybridnya sudah nyala. Cuman kalau misalkan motor ini sudah dalam keadaan disimpan, misalkan udah seharian dipakai, kemudian disimpan, diparkir, lalu besoknya kita mau pakai, terus kita nyalakan kontaknya, syarat tadi masih belum bisa terpenuhi karena pada saat cold starter mesin belum mencapai suhu optimal, meskipun nanti pada saat mesin belum sampai suhu optimal tapi tegangan aki sudah 12,4, tetap hybridnya nggak akan bisa nyala. Jadi masih tetap keadaan seperti motor biasa. Nah, itulah teknologi hybrid yang diberikan Yamaha dan gimana caranya hybridnya digunakan pada motor ini, seperti itu kira-kira. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman lain atau informasi lain tentang hybridnya, boleh nanti komen di bawah. Oke, selanjutnya apa lagi? Tetap tonton videonya. Oke, kalau tadi saya menjelaskan sedikit tentang hybrid, nah sekarang kapasitas mesin dari si Fazio ini sendiri adalah 125 cc. Rata sama kayak mesin-mesin Yamaha 125 cc lainnya. Dan keistimewaan lain dari si Yamaha Fazio ini sudah seperti Yamaha pada umumnya saat ini. Sudah ada Yamaha Connect. Sehingga kita bisa ngecek apapun informasi terkait motor di HP atau smartphone yang kita punya. Nah, sebenarnya basic dari motor ini, mesinnya itu sama kayak Yamaha Frigo. Frigo tipe S yang saya punya itu mesinnya seperti ini. Cuman konversi dan lain sebagainya ini lebih dinaikkan lagi tenaganya. Sehingga pada saat saya pakai tadi pun lebih kerasa bertenaga mesinnya, baik itu dari putaran bawah sampai putaran atasnya. Karena yang kedua, mungkin karena sumbu rodanya lebih pendek daripada Frigo, sehingga motor lewat dulu, sehingga kalau di dalam kota yang saya rasakan ya, saya bayangkan ya, ketika di dalam kota maupun dalam kondisi macet, ini lebih mudah dibawa memecah kemacetan ibu kota Jawa Barat. Di Bandung sekarang sudah sangat macet, tapi kalau menggunakan motor ini lebih gampang lah untuk dibawanya. Itu dari segi mesin. Kemudian dari segi handling, ya saya akui motor ini enak untuk dibawa. Meliuk-liuk, kalau misalnya saya coba meliuk-liuk di sekitar sini saja rasanya sudah enak gitu untuk dibawanya. Hanya aja agak sedikit, nggak tahu ya, mungkin dari segi dashboard ya. Biasanya yang saya alami ya kalau misalkan menggunakan motor matic khususnya Yamaha, dashboardnya tidak sepanjang ini. Ini tuh kayak gimana ya, kalau dari sini sih emang kelihatan kayak kapsul. Mungkin memang model si Yamaha Fazio ini lebih ke arah bentuk-bentuk kapsul gitu. Jadi si dashboardnya itu agak condong ke atas atau cembung ke atas. Kalau misalkan dilihat dari sisi driver, kalau kita lagi bawa, ini tuh kayak yang gede banget di sini. Jadi kayak yang kelihatannya sih kayak yang kebawa ke sini beratnya tuh. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Mungkin karena tampilannya aja seperti itu. Nah,
untuk motor ini sudah tidak standar sebenarnya. Sudah ada beberapa ubahan oleh pemiliknya. Nah, ubah-ubahannya seperti apa aja? Kita lihat satu persatu. Oke, karena motor ini sudah banyak perubahan, khususnya bagian badan jadi si Irfan ini memodifikasi beberapa part aftermarket di motor ini yang bisa kita teman-teman lihat sendiri di sini. Spionnya sudah diganti N-bar dari Rizoma. Kemudian handlebar ini sudah pakai domino. Jujur, domino ini lebih lengket kalau dipakai. Jadi nggak gampang licin. Karena di sini banyak sekali guratan-guratan yang bikin kita tidak licin pada saat menggunakan motor ini. Nah, untuk sisi depan kira-kira itu aftermarket yang disematkan oleh Irfan. Di sisi belakang ini sebenarnya kayaknya yang aftermarket paling mahal yang pernah dimasukkan ke dalam motor Fazio. Shockbreaker belakangnya udah pakai Öhlins. Jujur, begitu saya cobain dengan shockbreaker seperti ini, selama saya pakai motor, ini memang shockbreaker yang paling empuk, yang paling enak, yang paling nyaman untuk dipakai. Kira-kira itu sih aftermarket yang disematkan di motor ini oleh pemiliknya. Terkait hal-hal lainnya yang ada di motor ini dari sisi tampilan, saya akui motor ini cantik, unik, apalagi dengan warna hijau seperti ini. Hijau apa Tosca ya? Banyak orang, saya suka salah nyebutin warna antara hijau atau Tosca ini, kata orang sih kayaknya Tosca kalau ini mah. Jadi dari tampilan ke arah klasik, tapi sebenarnya lebih ke arah futuristik juga bagi saya pribadi ya. Dilihat dari lampu depan, bentuknya memang klasik, tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail lagi, seperti motor-motor futuristik. Yang paling saya suka dari motor ini, secara keseluruhan tampilan ya oke. Terus kemudian ada kompartemen-kompartemen yang diberikan oleh Yamaha pada motor ini. Pertama, di bawah kunci kontak itu ada kompartemen, mungkin bisa tempat nyimpan botol air minum, HP bisa disimpan di situ, atau dompet atau uang receh bisa disimpan di situ. Terus kemudian ya motor-motor matic pada umumnya memang sudah ada power outlet sehingga kita bisa ngecas HP meskipun kita lagi jalan. Nah, di sini tempat kompartemen untuk power outletnya ditutup, ada tutupnya, jadi bisa dibuka. Di dalamnya itu ada power outlet 12 volt. Cuman kalau misalkan saya cobain ya, apakah pada saat ngecas HP bisa masuk? Oke, kalau HP-nya iPhone 13 nggak masuk. Tapi mungkin kalau HP-nya yang lebih kecil bisa masuk. Itu kompartemen yang dimiliki oleh Yamaha Fazio. Nah, kalau untuk bagasinya, kita lihat. Tangki bahan bakar ada di bawah jok. Kemudian di sini ada device untuk Yamaha Connect-nya. Nah, untuk bagasinya sebenarnya besar sih. Cuman mungkin kalau pernah ada yang mencoba, helm half face aja yang bisa masuk. Kalau helm full face itu akan susah masuk, malah nggak bisa ditutup. Tapi kalau misalkan helm half face masih bisa masuk. Kalau nggak ada helm, jas hujan 2 layer sama sendal jepit juga masih bisa masuk. Hanya mungkin kalau misalnya kita bawa tas berisi laptop itu terlalu sempit tempatnya. Nah, tapi ini kan bukan untuk luar kota jarak jauh. Untuk perkotaan sih bagasi seperti ini cukup ya. Nah, cuman saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Irfan itu. Yang saya tangkap adalah ada 2 tempat warna hitam seperti ini di kanan dan di kiri. Kalau misalkan dirombak ini bisa jadi side back katanya begitu. Cuma saya nggak tahu, belum pernah ada yang modif seperti itu. Karena kan motornya juga masih baru, keluaran terbaru tahun ini, bahkan bulan ini. Jadi itu kompartemen yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Yamaha kepada Yamaha Fazio ini. Selain kompartemen itu ada tempat gantungan, bisa gantung barang dan lain sebagainya. Nah, untuk gantungannya ada 2, di sisi depan sama sisi belakang. Yang paling saya sukanya adalah ada penguncinya di sini. Jadi kalau misalkan kita nyantolin barang, itu nggak perlu takut barangnya jatuh karena sudah dikunci di sininya, baik yang di depan maupun yang di belakang. Nah, untuk posisi riding, saya akui motor ini nyaman sebenarnya untuk riding.
Decknya cukup lebar, sehingga kaki saya itu ada di atas deck semua. Meskipun sebenarnya di tengahnya ini ada kompartemen lain, di mana sebenarnya kompartemen itu tempat penyimatan aki. Tapi semuanya rata, decknya rata, jadi sehingga pada saat naik motor ini tuh posisinya nyaman. Kalau di dalam kota ini enakin dibawa. Plus saya akui tenaganya gede sih sebenarnya. Itu kira-kira ya apa namanya, fasilitas-fasilitas atau teknologi-teknologi yang diberikan Yamaha kepada Yamaha Fazio ini. Nah, Yamaha Fazio ini sendiri ada beberapa tipe. Yang saya tahu tuh ada yang tipe matte ya kalau nggak salah tuh, terus ada yang glossy. Mungkin ini tipe yang glossy. Nah, harganya kisaran 21 juta sampai 22 jutaan. On the road-nya Jakarta. Mungkin di Bandung yang nambah sedikit lah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan saya punya uang sebanyak itu, bisa dibilang saya akui worth it untuk beli motor seperti ini. Yang pertama, ini udah hybrid ya, teknologi hybrid. Matic sekelas 125 cc pakai teknologi hybrid yang saya tahu baru ini. Kemudian bentuknya nggak cuma sekedar asal-asalan, ini bentuknya udah sangat-sangat cantik. Ditambah seperti modif seperti ini aja udah cukup. Bagi saya pribadi udah cukup cantik, udah cukup oke. Sebentar biar motor lewat dulu. Oke, mangga Pak. Nah, jadi saya lanjutin lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman minat atau punya budget sekitar 22 juta atau 23 jutaan, ya saya sarankan, bukan karena saya di endorse Yamaha atau bukan, cuman karena saya pernah mencobanya, saya pernah pakai, ini motornya enak, bentuknya bagus, apalagi warna ini lucu. Mungkin banyakkan cewek-cewek Bandung seneng kali ya pakai motor yang kayak gini. Saya juga laki-laki seneng sebenarnya pakai motor kayak gini, lucu bentuknya. Itu mungkin ulasan dari saya terkait dengan Yamaha Fazio ini. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada informasi tambahan lain tentang motor Yamaha Fazio ini, boleh tambahin di komen. Terus tonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, sama subscribe. Terus jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan video-video dari kita. Semoga video-video kita lebih banyak memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penonton semua. Terus tonton video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai sekarang. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.